Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Tadi Biro Perekonomian dari Sanggar Batik Abu Linggi Probolinggo. Saya sama dari Biro Perekonomian ditemani oleh Bapak Wiratno yang lebih dikenal dengan Bapak Wirau dari sebagai Ketua Asosiasi Pengrajin Batik Jawa Timur. Kami akan berbincang-bincang masalah batik dan perkembangan AI saat ini. Setelah saya dan Pak Wiratno membantu dengan Pak Wiratno selaku Ketua Asosiasi Batik Jawa Timur. Kita sudah Salam sebuah kehormatan kami bisa hadir dalam acara podcast dan Biro Perekonomian Probolinggo. Dalam hari ini memang kita akan bahas yang hot di kalangan para kreator perajin batik Indonesia. Tentu saja perajin batik Jawa Timur juga termasuk di dalamnya. Saya Wira, Ketua Asosiasi Perajin Batik Jawa Timur (APBJ). Monggo barangkali apa yang ingin dipertanyakan sama. Dengan ada AI saat ini yang begitu asal Pak Wira, apa pengajaran itu asal apa itu perkembangan batik di Jawa Timur? Jadi ini pertanyaannya langsung to the point. Jadi sebelumnya mungkin saya sampaikan dulu AI itu ya. AI itu artificial intelligence. Itu artinya sesuatunya dibuat mudah, praktis dengan cara kita mungkin mengunduh aplikasi ChatGPT atau juga mungkin dengan menggunakan fasilitas AI yang ada di dalam WA handphone. Jadi kita semua tentu saja memiliki handphone, dan situ kalau kita buka WA itu ada lingkaran biru, itu yang disebut metaverse. Nah, di situ kita bisa memanfaatkan itu untuk membuat atau mempermudah kita dalam kita bisa bertanya apapun di AI ini, termasuk dalam bagian ini, Pak. Lalu kendala apa itu yang kan sih? Nah, online satu dulu ya Pak ya, yang namanya AI ya. Jadi memang ada dua cara kita untuk mendapatkan fasilitasi dari AI. Itu yang pertama, yang di WA itu ada lingkaran biru ungu, itu yang kita sebut sebagai meta AI. Sementara yang lain lagi ada ChatGPT. Nah, ChatGPT itu juga melayani untuk apapun kita menginginkan sesuatu itu bisa dilayani atau dipenuhi oleh aplikasi kan. Jadi di sini masalah letak permasalahannya, karena di dalam dunia perbatikan seperti yang tadi masalahnya, bagaimana pengaruhnya dan perkembangan. Jadi di dalam pembatikan itu ada beberapa faktor. Faktor awalnya dari pembuatan atau penciptaan desain, yang kemudian dilanjutkan dengan pengiringan dan kemudian pencantingan sampai ke pelorotan menggunakan guling. Itu ada kalau yang kita sudah alami saat ini kan adanya teknologi untuk masalah pencantingan ya Pak. Seperti kita ketahui bahwa sekarang sudah ada cantingan 3D ya, bahkan cap pun sudah ada mesin cap ya, dan sebagainya. Itu artinya dampaknya bahwa kita akan mengurangi dari kebutuhan pembatik manual tradisional. Otomatis sudah ada saat itu tradisional manual ya, yang artinya akhirnya mereka menjadi radio ya, itu sudah tergantikan dengan itu. Apalagi sekarang ada lagi teknik-teknik yang orang mengatakannya seperti malam dingin lah ya, yang tidak skrip lilin dia yang dengan media agar itu di semacam sablon di atas screen yang sudah berbentuk motif,
itu juga akan bermanfaat dalam pembuatan habit. Tentu saja ini akan berpengaruh terhadap kehidupan atau kehidupan dari pembatik-pembatik yang aktual. Nah, apalagi sekarang kita sudah mengenal AI atau artificial intelligence tadi yang bisa bantu membuatkan desain seperti apa yang kita inginkan. Nah, yang biasanya tenaga untuk yang membuatkan motif dan sebagainya otomatis nantinya kalau tidak bijaksana itu nantinya akan pelan-pelan desain sama. Jadi ini memang sih kalau dilakukan secara bijaksana itu akan sangat membantu dalam kreator atau dalam perajin untuk membuat suatu desain atau motif. Karena begitu kita ketik itu akan muncul apa yang diharapkan secara otomatis. Nah, disinilah letak kreativitas otomatis, kreativitas seorang kreator itu akan tergantikan oleh AI. Harus pakai itu tapi apa langsung bisa masuk di konsep AI itu langsung apa harus ada tidak dituangkan di dalam AI. Ya, artinya sebatas ide. Jadi idenya memang harus diketik secara detail di AI itu, baru akan muncul motif seperti apa yang kita harapkan. Jadi memang hanya berupa ide, tapi bukan seniman atau bukan tenaga ahli untuk mendesain. Jadi itu memang efek positifnya ada. Saya bukan mengatakan tidak ada. Ada efek positifnya. Tapi efek negatifnya juga ada. Karena tenaga itu otomatis sangat tergeser. Terus setelah hal itu melalui AI, nanti kembali juga harus istilahnya merevisi lagi untuk sesuai seperti itu harusnya ada. Ya, ada satu proses terpotong. Artinya siapapun bisa mendesain. Ya, setelah ada desain dari AI, itu baru nanti dituangkan di dalam kertas. Otomatis itu kan AI kan bisa diberi doakan atas artinya tidak butuh seorang ahli untuk menggambar atau menciptakan suatu desain. Cukup dengan AI maka kita sudah muncul. Jadi saya sampai sampaikan bahwa ada juga positifnya, ada juga negatifnya asal kita bijak dalam menggunakannya. Artinya bijak itu mungkin ide kasarnya dan kemudian untuk detailnya kita Isinya tetap letak di kreator. yang kalau masalah warna ada tadi warna kita maksudnya tidak warna Oh, kita coba warna yang memang di batik itu ada dua warna nih, warna alami, bukan warna alam, warna alami kita menyebutnya ya. Jadi warna alami dan warna sintetis. Dua-duanya sama baiknya sifat sama bagusnya. Alami artinya memperhatikan Tuhan agar tidak sepadan ya. Tapi kalau untuk sintetis pun bisa asal ada pengolahan yang benar. Itu sama-sama tidak salah. Sebenarnya kalau warna alami itu terbatas dengan warna. Kalau warna yang bisa dihasilkan oleh warna alami kan memang tidak semua warna besar. Beda dengan sintetis. Kalau sintetis kita mau warna apa aja. Kalau alami terbatas. Hanya warna dan orang samura selalu sama itu biasanya akhirnya perajin yang nakal yang sengaja atau memang dia kreatif ya memang yang mengatakan warna alami tapi itu sebetulnya campuran antara sintetis yang kemudian disogok atau diteluk dengan pewarna alami ada yang begitu Pak. Memang di masyarakat luar biasa ya Pak. Jadi kita adalah ya. Jadi memang ada. Jadi itu saya tidak mengatakan itu kejahatan.
terhadap itu kreatif. Kreatif karena memang tidak semua warna sintetis itu bisa dihasilkan oleh warna alami, maka dia diakal. Ada warna sintetis yang kemudian pilih aja Sogo itu nuansa. Jadi nuansa akhirnya itu dicoba ada ini. Kalau untuk iya, kalau pakai warna alami sama warna sintetis, Sebenarnya kalau untuk secara alami, secara pemakaian, atau secara pemakaian sama pemasaran, kalau pemasaran tuh di dunia pasarnya, ya, termasuk warna alami juga ada yang memang suka dengan warna alami karena ada alasan untuk masalah ramah lingkungan. Tapi ada juga orang yang tidak suka dengan warna-warna alami. Sehingga ini warna sintetis itu punya pasar. Jadi dua-duanya punya pasar. Jadi nggak ada untung rugi. Untung ruginya kalau kita belanja di sana dibilang batik tulis ternyata printing itu rugi, Pak. Jadi harus jeli. Jadi memang di batik kami itu memang ada yang namanya printing. Jadi kalau batik yang resmi oleh UNESCO, disahkan oleh UNESCO, kan ada 3, batik cap, tulis, kombinasi cap dan tulis. Ya, itu ada 3 hal, 3 jenis ya, cap, tulis, kombinasi cap dan tulis. Nah, ada ini satu lagi, ini namanya printing. Printing itu tekstil bermotif batik. Jadi dia bukan batik. Dia tekstil, cuma dia motif-motifnya mengambil dari motif batik yang ada. Nah, jadi kalau tekstil ini kan sudah kaos ini karena dia pabrikan ya, dari hasil dari pabrik. Nah itu kalau orang yang beli, orangnya bilang ini batik tulis, ternyata itu printing. Nah itu rugi, Pak, dengan harga tulis tapi mendapatkannya printingan. Itu ya. anggapan berapa penerapan teknologi hari yang kembalikan Itu saya bilang ada 2 hal, ada 2 sisi positifnya adalah ketika pemula siapapun ini membuat motif batik, tapi yang efek negatifnya ada, itu menghilangkan peluang bagi para seniman-seniman pembuat motif. Jadi memang teknologi itu memang ada positifnya dari yang ada hal yang buruk. Itu yang ada di ranah informatika. Tapi bagaimanapun juga hasil dari AI masih belum sesempurna yang dihasilkan oleh seorang seniman pembuat. Tapi kalau haknya tidak bijaksana dan semuanya berkembang, kalau nanti AI ke depan ya, mungkin mereka akan berkembang nih. Kalau lagi yang ke depan itu nanti akan bisa menyuguhkan sampai ke riset-risetnya, sampai kepada hal-hal yang detailnya, ya itulah yang oke, artinya kan bisa nanti. Sekarang benar sudah kita kan sebelum jauh dengan batik atau yang apa itu udah mulai habis. bukan Pak, kurang apresiasi. Itu nggak tahu. Bagaimana kita supaya orang kasih kita tetap menghargai stability. Tapi gini Pak, jadi memang nggak ada yang bisa estafet dari pecinta batik yang lalu dengan generasi sekarang, milenial, Gen Z, bahkan generasi jadi ya menentukan ya, itu memang estafetnya itu relatif lambat. Memang kita tidak sadari dari dulu. Ketika sekarang sadar, mereka sudah punya fashion yang berbeda. Zaman sekarang memang lebih ke fashion. Jadi mereka kurang perhatikan apa itu filosofi di terus batik klasik itu mereka kan. Karena mungkin mereka juga kurang teredukasi ya. Tidak kesalahan. Mereka mungkin tidak dari awal teredukasi. Tapi memang
apa jalannya dunia fashion ini memang gerus itu ke arah selera. Akhirnya anak sekarang memang dia lebih senang bermain warna, bermain desain bajunya, apa begitu. Nah ini yang bisa. Nah, apabila mungkin dari perajin atau kreator batik ya bisa mengikuti arah mode yang sekarang minati, nah itu mungkin bisa ada itu. Cuma kita masih berharap untuk anak-anak sekarang, anak-anak generasi milenial itu juga tetap memperhatikan batik-batik klasik yang mempunyai filosofi dalam bentuk atau dalam wujud kita melestarikan budaya yang dulu dari masyarakat Indonesia. Karena itu sangat amat butuh untuk dilestarikan. Batik itu bukan sekedar, tapi batik itu juga mengalami penyusunan dan hak-hak mereka dan sebagainya. Apa yang ada Pak? Karena definisi kita Ya, hak meluruskan warisan lingkungan. ya ini termasuk hal yang berat, jawaban yang berat. Ya ini satu pertanyaan yang berat dan butuh jawaban yang lebih berat lagi. Jadi gini ya, kita mulai menumbuhkan rasa cinta pada perkenalkan dulu pada federasi sekarang kita agar berubah pasti. Dan kemudian setelah cinta dan itu rasa itu udah proses yang lama. Makanya tadi cara mendekatkan karya kita untuk kalau kaum milenial itu memang dari desain dan warna. Artinya anak sekarang selalu dengan sipol yang tidak logis. Nah mungkin motifnya juga abstrak. Dan mungkin kita sebagian para kreator seniman sudah berusaha membuat seperti itu agar diminati oleh orang Indonesia sekarang. Tapi di sisi lain kita juga mengedukasi mereka untuk arti filosofi dari sebuah karya, sehingga mereka yang kemudian apresiasi bisa tersalurkan. Jadi untuk perajin-perajin yang masih mempertahankan batik klasik juga punya peluang, punya celah untuk bisa terkonsumsi oleh mereka. Ya, berarti bagaimana caranya langkah-langkah yang dilakukan oleh Oh gitu. Jadi AI seperti yang tadi di awal saya sampaikan, jadi ada beda AI maupun ChatGPT ya. Jadi di situ cukup kita klik aplikasi ChatGPT, kemudian kita masukkan saja di situ keinginan kita, misalnya buatkan meja batik dengan motif kupu-kupu dengan bunga teratai, diwarnai warna hijau, kuning, latarnya diberikan motif parang, misalnya itu. Dan kemudian ukurannya kupunya yang lebih besar dibanding parangnya atau sebaliknya ya. Terus tolong dibuatkan di samping warna merah, biru, kuning tadi, latarnya diberikan warna coklat. Jadi sampai sedetail itu. Baru diklik Pak, nanti tunggu kira-kira 1-2 menit akan muncul apa yang sesuai yang kita minta. Simpel, jadi hanya butuh gagasan. Hanya butuh gagasan saja. kita cuma butuh ide-ide apa, kemudian Sampaikan secara detail. kayak kita seperti Ya. apa gitu. Ya, betul. Bisa pakai cara itu, bisa juga kita punya gambar. Kita upload ke ChatGPT atau ke Meta AI. Kita upload, kemudian di bawahnya kasih perintah. Buatkan saya kemeja, buatkan saya kemeja batik seperti motif yang contoh di atas. Dibuat kemeja di badan seorang laki-laki dewasa dengan kancing warna hitam, dengan kerah model yang seperti apa, lengannya panjang, apa dan sebagainya.
tinggal diklik dalam waktu berapa menit sudah muncul. Batiknya seperti batik yang kita upload ya. Jadi itu memang luar biasa ya kekuatan AI. Jadi seperti tadi disampaikan bahwa bisa kalau penggunanya tidak sana nantinya ini terancam juga. Pelaku keren. Tapi kan sudah ngapain? Ya, Punya apa sih? ya artinya batik itu punya roh yang Kalau AI itu apa? Ada rohnya di sini. kalau hasilnya sebatas motif bisa dirohkan. Kan batik itu kan nantinya kan itu mau motif belum dililit, belum diwarna, masih banyak proses kan. Jadi tentu punya roh. Ini kan hanya membantu dalam pembuatan motif seperti ini misalnya. Ini saya berbawa. Nah, di sana ini ada motif seperti ini ya. Ini motif tangan mah, ya. Mungkin kalau di kalau buatkan motif naga yang dua naga yang bertolak belakang, naga kecil, mungkin ada namanya naga misalnya naga sosro atau apa yang di dalam ini apa namanya gunungan, di gunungannya dibuat ini apa kayak candi, ya. Kanan kirinya dibuat ada Garuda yang sedang menempel setengah badan, Garudanya badannya bersisik, latar kanan kirinya bentuk dari motif panah apa dan sebagainya, sangat detail dari ini semua diklik keluar Pak. Mungkin bentuknya nggak gini tapi baik. Nah ini masalahnya hak ciptanya itu sebenarnya hak cipta kita tidak karena kalau ya hak cipta misalnya Pak Saman kayak ini ada seperti itu ya. Kalau enggak takutnya nanti di belakang tapi ada pasal ya yang memojokkan kita ya. Jadi mestinya kalau karya Saman yang dicatatkan di situ seperti itu kan. Jadi apabila bisa tidak fast ya benar itu Sana harusnya ya asosiasi operasi praktik tiba sama ini ya sama ya baik. Saya selaku ketua asosiasi Jawa Timur saya mengimbau kepada seluruh anggota PBJ untuk bisa menggunakan AI secara bijaksana. Tidak dengan 100% dari AI karena sebetulnya kita dihormati, kita dihargai itu atas kami. Sehingga tetap terus kita berkarya. Jadi karena AI itu hanya membantu kita menginginkan suatu sebagai inspirasi apa kita jadikan seperti ini. Saya jiwa bertahan menjadikan motif hasil dari kanal dari manual dan karya asli itu tetap dipertahankan, tapi tidak menutup kemungkinan seandainya ya silakan, tapi ya tidak hidup. Terima kasih Pak Ira atas apa harus itu